Selamat siang anak-anak, apa kabar siang ini? Pasti tetap sehat, semangat dan luar biasa kan? Siang ini berjumpa lagi dengan Pak Marno dalam pelajaran agama. Kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu pada subtema 3 tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Hari ini pertemuan yang kedua ya anak-anak. Anak-anak, seperti yang kita sudah ketahui bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah berbeda untuk saling melengkapi dan memiliki ciri-ciri fisik yang khas. Laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Mari kita mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan citramu. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Berkatilah kami agar dapat belajar tentang kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pelajaran kali lalu kita sudah bersama-sama mengisi tabel, menonton video tentang Ibu Kartini, dan membaca 2 bacaan kitab suci, yaitu Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sederajat. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hal ini dikuatkan lagi dengan Kejadian bab 2 ayat 18, di mana tertulis, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." 2 ayat Alkitab ini mau menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Kata sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi dari laki-laki. Kata sederajat ini tampak juga dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 22, bahwa perempuan dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi, perempuan bukan atasan atau alas dari laki-laki, tetapi di samping dan menjadi penolong yang sepadan. Maksudnya, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kalian tahu nggak tulang rusuk itu ada di mana? Tulang rusuk itu ada di sebelah perut kita, di samping perut kita. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, maka dia ada dan berada di samping kita laki-laki, bukan di atas kita atau juga di bawah kita. Dalam lagu Sabda Alam dan juga situasi Ibu Kartini menunjukkan situasi ketidaksamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dijajah laki-laki. Perempuan menjadi kesenangan bagi laki-laki, seperti tergambar dalam lirik Perhiasan Sangkar Madu. Hal ini tidak sesuai dengan pesan dalam kitab suci. Jadi anak-anak, dalam lagu Sabda Alam ada lirik yang mengatakan bahwa perempuan itu sebagai perhiasan sangkar madu. Artinya perempuan itu semuanya diatur oleh laki-laki. Setiap hal-hal yang mau dilakukan
diatur oleh laki-laki, atau dengan kata lain disebut dijajah oleh laki-laki. Jadi perempuan saat itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas. Semua kegiatannya, semua apa yang dilakukannya selalu diatur. Bahkan perempuan mendapat kesempatan sedikit untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Berkat perjuangan beberapa pejuang perempuan seperti Ibu Kartini, kaum perempuan sekarang sudah mengalami kesetaraan dengan laki-laki meskipun belum sepenuhnya. Dalam beberapa hal, perempuan masih mengalami ketidaksetaraan, seperti perempuan tetap harus mengurusi rumah tangga meskipun sudah bekerja mencari nafkah. Dalam keluarga yang kurang mampu, anak laki-laki biasanya yang dibiayai untuk belajar daripada perempuan. Sebagian masyarakat memandang kurang pantas jika laki-laki di rumah mengurusi rumah tangga, sedangkan istrinya yang bekerja mencari nafkah, meskipun karir istrinya lebih menjanjikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan masih kurang sederajat. Nah anak-anak, sekarang Pak Marno punya beberapa pertanyaan untuk kalian refleksikan. Ini bukan tugas ya, tetapi hanya untuk direnungkan. Apakah keluargaku sudah berlaku setara terhadap laki-laki dan perempuan? Apakah aku menghormati lawan jenis sebagai teman yang setara? Apakah masyarakat di sekitarku memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara? Apa yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan sederajat? Demikian, ada 4 pertanyaan untuk kalian renungkan dan refleksikan. Apakah selama hidup kalian sudah melakukan perbuatan-perbuatan ini di dalam keluarga, di dalam masyarakat? Apakah sudah menghargai kesederajatan perempuan dan laki-laki? Sekarang mari kita bersama-sama melihat rangkuman pembelajaran pada subtema perempuan dan laki-laki sederajat. Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling melengkapi dalam hal beranak cucu. Namun, perbedaan fisik ini sering dijadikan dasar pembagian peran sosial, sehingga terjadi perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran sosial ini memunculkan pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Anak-anak, peran sosial ini maksudnya dalam hal kerjaan, dalam hal bersekolah, dalam hal memperoleh pendidikan, dan juga lain-lain. Jadi, perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki seharusnya tidak membawa perbedaan peran sosial juga antara laki-laki dan perempuan. Kitab suci mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama. Perempuan disebut sebagai penolong yang sepadan. Oleh sebab itu, kita perlu berjuang sebagaimana para pejuang kaum perempuan memperjuangkan kesetaraan derajat antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, anak-anak, pelajaran kita siang ini tentang subtema ketiga, perempuan dan laki-laki sederajat, sudah selesai. Sampai bertemu lagi minggu depan dengan subtema yang baru.
Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih karena kami sudah mendalami materi tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Kami mohon, bantulah kami dalam menjalankan ajaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Untuk pemberitahuan, hari ini kalian gak ada tugas. Jadi, kerjakan tugas yang Pak Marno kasih hari Kamis kemarin. Tuhan Yesus memberkati.